Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 MIPA. Bertemu lagi dengan Bu Rina di pelajaran biologi. Hari ini kita masuk ke bab baru yaitu tentang sistem gerak. Yuk kita bahas satu persatu. Ya, beberapa dari kalian pasti berpikir, apa sih sistem gerak? Kemudian, kenapa sih manusia bisa bergerak? Kita bisa bergerak itu karena kita manusia memiliki rangka tubuh ya. Ya rangka tubuh ini yang disebut sebagai sistem gerak. Terbayang nggak apa jadinya jika tubuh kita tidak memiliki rangka tubuh? Udah pasti ya kita hanya berupa seonggok daging yang tidak jelas bentuknya. Nah, tubuh kita itu dapat berdiri tegak dan tidak jatuh lesu lunglai itu karena adanya suatu sistem penyokong tubuh yang dinamakan sistem rangka. Nah, sistem rangka ini merupakan sekumpulan tulang, penyusun dan penyokong tubuh yang membantu kita berdiri tegak. Tapi seperti apakah struktur tulang yang menyebabkan tubuh kita dapat berdiri tegak? Ada berapa sih tulang dalam tubuh kita? Bagaimana struktur otot kita sehingga dapat berfungsi sebagai alat gerak? Kemudian, bagaimana ya proses terjadinya gerak? Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat kamu temukan dalam pembahasan selanjutnya. Jaringan dan organ penyusun sistem gerak itu ada 5. Yang pertama ada otot, tulang, sendi, ligamen, dan tendon. Yang pertama otot. Otot itu yang biasa kamu sebut sebagai daging. Padahal manusia itu tidak memiliki daging. Penyebutannya itu adalah otot. Jadi daging-daging kita itu adalah otot-otot kita ya. Nah, otot ini dia berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Jadi dialah yang berperan dalam pergerakan rangka tubuh. Kemudian tulang itu kerangka penopang tubuh dan alat gerak pasif. Kenapa pasif? Karena tanpa adanya otot dia tidak bisa bergerak. Sedangkan jika ada otot yang menempel pada tulang, baru akan terjadi suatu pergerakan. Kemudian ada sendi. Sendi itu perhubungan antara tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Jadi antara tulang dengan yang tulang lain itu saling berhubungan yang menghasilkan suatu gerakan. Kemudian ada ligamen. Ligamen itu jaringan lunak yang menghubungkan tulang dengan tulang. Jadi antara tulang dengan tulang itu ada jaringan yang membuat satu sama lainnya bergabung. Yang terakhir adalah tendon. Tendon itu jaringan lunak yang menghubungkan antara tulang dengan otot. Fungsi dari tulang itu yang pertama sebagai penegak tubuh, kemudian pembentuk tubuh, tempat melekatnya otot, pelindung bagian tubuh yang penting seperti otak, jantung, paru-paru, kemudian tempat pembentukan sel darah merah. Sel darah merah itu terbentuk di tulang, dan sebagai alat gerak yang pasif, karena yang aktif adalah otot. Rangka manusia dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama bagian tengkorak. Bisa dilihat di gambar ya, bagian tengkorak itu diambil dari ubun-ubun sampai ke dagu. Kemudian ada bagian badan itu dimulai dari setelah dagu hingga ke tulang kemaluan. Kemudian yang ketiga adalah bagian anggota gerak. Anggota gerak yaitu dari bagian tangan dan bagian kaki. Selanjutnya bagian-bagian tulang. Pada tulang tengkorak itu terdiri dari tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang pelipis, tulang baji, tulang pipi, tulang rahang bawah, tulang rahang atas, tulang hidung, dan tulang dahi. Kemudian untuk tulang dada dan tulang rusuk itu terdiri dari 7 ruas tulang rusuk sejati. Rusuk sejati itu artinya
antara bagian depan, antara bagian belakang itu utuh sampai bagian depan, itu yang sejati. Kemudian memiliki 3 pasang tulang rusuk palsu. Tulang rusuk palsu itu artinya kamu, kalau gambarnya tidak jelas, kamu boleh cari di internet. Itu antara tulang rusuk dari belakang itu ke depan itu dia naik ke atas ya, menggabung. Jadi dia tidak punya sendiri gitu. Kemudian terdiri juga dari 2 pasang tulang rusuk melayang. Artinya yang tulang rusuk melayang itu dia tidak punya sambungan ke bagian dada. Kemudian pada tulang belakang terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Pada bagian tulang panggul itu terdiri dari tulang panggul, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Pada tulang anggota gerak, dia terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, dan tulang kering. Dibagi menjadi 4. Yang pertama itu tulang pipa. Tulang pipa itu biasa juga disebut tulang panjang. Ini terdapat pada tulang paha, tulang betis, dan tulang lengan. Yang kedua ada tulang pendek. Tulang pendek ini terdapat pada pergelangan tangan, telapak tangan, dan telapak kaki. Kemudian yang ketiga ada tulang pipih. Ini tulang terdapat pada tulang penyusun tengkorak, pada tulang rusuk, dan tulang dada. Kalau pada gambar ini tulang belikat ya. Kemudian yang keempat adalah tulang tak beraturan. Nah, tulang tak beraturan ini paling banyak terdapat pada wajah. Yang selanjutnya, berdasarkan bentuknya, sendi itu dibagi menjadi beberapa jenis ya. Yang pertama ada sendi peluru. Nah, sendi peluru ini sendi yang memungkinkan pergerakan ke segala arah. Jadi bisa ke segala arah, itu contohnya sendi pada lengan atas. Jika kamu menggerakkan lengan kamu, bahu kamu bagian atas, bisa ke depan, bisa ke belakang, nah itu adalah dari sendi peluru. Kemudian sendi pelana. Sendi pelana ini sendi yang memungkinkan beberapa gerakan rotasi, namun tidak ke segala arah. Contohnya sendi pada ibu jari. Nah, kalau kamu menggerakkan ibu jari itu hanya bisa ke depan, ke belakang saja ya. Nah, itu termasuk sendi pelana. Kemudian ada sendi putar. Sendi putar ini sendi yang memungkinkan gerakan berputar. Berputar, full ya berarti. Nah, ini contohnya pada sendi tulang leher. Pada tulang leher kamu bisa bergerak leluasa ya berputarnya. Nah, itu dari sendi putar. Kemudian ada sendi engsel. Sendi engsel ini sendi yang memungkinkan gerakan satu arah. Contohnya pada siku dan lutut. Nah, selanjutnya ada sendi luncur. Sendi luncur ini memungkinkan tulang bergerak dengan arah yang berbeda atau saling bergeser. Ini contohnya pada tulang telapak kaki atau tulang telapak tangan, bisa juga pada tulang pergelangan kaki atau pergelangan tangan, atau bisa juga pada tulang rusuk dan tulang dada. Yang terakhir, sendi kondiloid. Kondiloid itu dia bentuknya seperti sendi peluru, tapi tidak memungkinkan banyak gerakan. Jadi gerakan yang terjadi adalah gerakan menggeser atau meluncur. Jadi biasa juga disebut sebagai sendi elipsoid ya. Contohnya sendi antara dasar tengkorak dan ruas pertama tulang punggung yang memungkinkan membuat kita mengangguk. Atau contoh lainnya pada tulang-tulang jari yang membuat kita bisa menekuk dan mengepalkan tangan. Nah, itu dari sendi kondiloid. Sampai sini pembahasan biologi, bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.